Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Faruna Kusuma Wardani, NIM 18220057. Nah, pada kesempatan kali ini di video mingguan mata kuliah Hukum Perusahaan ini yang akan dibahas ialah materi dari kelompok 6, yang mana kelompok 6 kemarin telah membahas tentang BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Nah, awal munculnya BUMD ini ketika terbitnya peraturan pemerintah nomor 12 dan nomor 13 tahun 1998. Nah, pada saat itu definisi dari BUMD itu sendiri belum jelas, belum seperti BUMN, yang mana BUMN itu pada dasarnya sudah jelas dari awal. Kemudian adanya definisi BUMD ini ketika ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mana di situ menjelaskan bahwasanya badan usaha milik daerah adalah badan usaha yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan kekayaannya itu dipisah dari kekayaan dari pemerintah daerah itu tersendiri. Jadi BUMD itu merupakan saham sebagian besarnya itu berasal dari pemerintah daerah yang kekayaannya itu dipisahkan. Nah, kemudian dasar hukum dari BUMD itu sudah jelas bahwasanya ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu. Dan kemudian juga ada dari peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2014 yang membahas tentang PP BUMD. Tentang BUMD itu sendiri. Kemudian bentuk dari BUMD itu ada dua, yang mana itu ada Perumda dan ada Perseroda. Apa itu Perumda? Perumda itu perusahaan umum daerah, dan kemudian Perseroda itu perusahaan perseroan dari daerah. Apa sih yang membedakan dari Perumda dan Perseroda? Ada hal-hal yang membedakan dari kedua bentuk BUMD ini. Yang pertama dari segi permodalan, yang mana Perumda atau perusahaan umum daerah itu modalnya tidak terbagi atas saham dan modalnya itu dimiliki oleh satu daerah. Berbeda dengan Perseroda, perusahaan perseroan daerah itu modalnya terbagi atas saham dan sahamnya itu dimiliki oleh satu daerah. Nah, yang kedua yang membedakan itu dari segi organisasi kepengurusannya. Kalau Perumda atau perusahaan umum daerah itu organ paling tertinggi itu adalah KPM. Kemudian ada dewan pengawas dan dewan pengawas. Kemudian bawahnya itu ada direksi. Nah, terus dari Perseroda atau perusahaan perseroan daerah, organisasi paling tertinggi itu ialah RUPS, seperti PT-PT yang lain ya. Kalau perusahaan perseroan daerah itu emang didominasi oleh PT. Jadi dia itu berbentuk PT. Nah, organisasi paling tingginya itu RUPS itu, Rapat Umum Pemegang Saham. Kemudian ada bawahnya itu ada Dewan Komisaris dan juga ada bawahnya lagi ada direksi. Nah, untuk pembubaran dari BUMD ini telah diatur di dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang perusahaan daerah. Kemudian lanjut ke penggabungan atau merger. Nah, penggabungan atau merger ini ialah dua perusahaan bergabung menjadi satu, membentuk sebuah perusahaan baru dan kemudian melikuidasi perusahaan-perusahaan yang ada. Nah, hal ini diatur dalam PP nomor 57 tahun 2014. Di dalam PP nomor 57 tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambil alihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kemudian lanjut ke peleburan atau biasa disebut dengan konsolidasi. Nah, peleburan ini merupakan dua perusahaan yang melebur menjadi satu dan membentuk perusahaan yang baru. Konsolidasi ini diatur dalam PP nomor 57 tahun 2010 di pasal 1 yang menjelaskan tentang peleburan itu sendiri. Kemudian ada akuisisi atau pengambil alihan. Nah, akuisisi atau pengambil alihan ini juga diatur di dalam PP nomor 57 tahun 2010 ini.
Di dalam PPh tersebut dijelaskan bahwasanya akuisisi atau pengambil alihan itu merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha, yang mana dia tuh mengambil alih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut, seperti itu. Jadi akuisisi itu sudah jelas itu pengambil alihan saham. Kemudian ada restrukturisasi dan privatisasi. Nah, restrukturisasi dan privatisasi itu sama-sama manfaatnya itu untuk meningkatkan kinerja dari sebuah perusahaan. Akan tapi ada perbedaannya. Kalau restrukturisasi itu digunakan bila industri itu ingin melaksanakan perbaikan secara merata yang tujuannya untuk menambah kinerja dari sebuah perusahaan serta mengoptimalkan lah intinya. Kemudian lanjut ke privatisasi. Nah, privatisasi ini merupakan bentuk penjualan saham perseroan atau perusahaan itu yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan, untuk meningkatkan nilai tambah perusahaan, memperbesar manfaat bagi daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. Jadi di situ ada perbedaannya ya dari keduanya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan penyebutan, dan ada yang belibet-belibet. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.